Bab 317. Pertarungan berakhir. Beberapa mil jauhnya, di tepi hutan. Melihat kilat muncul di langit malam di kejauhan tanpa alasan, pelayan Hanako, dan beberapa pengawal berjas hitam yang mengikuti Yumiko, semua membuka mulut mereka karena terkejut dan melihat ke atas. Benar-benar aneh. Malam ini jelas merupakan malam yang cerah. Mengapa ada badai dan kilat aneh di hutan? Beberapa penjaga berjas hitam belum pernah melihat fenomena langit yang aneh seperti itu sebelumnya, jadi mereka mulai berspekulasi. Masuk akal bahwa bahkan jika cuaca berubah tiba-tiba, seharusnya tidak begitu ajaib. Malam di sini bagus, tetapi ada kilat dan badai di hutan di sisi lain. Apakah ada pertanda buruk? Pria jas menoleh, melihat teman-temannya, dia bertanya dengan gugup, "Yang mulia Yumiko, apakah kita harus pergi dan melihatnya?" Yang mulia adalah cabang emas dan dewi yang dipilih oleh surga. Jika sesuatu yang buruk terjadi kepada Yang Mulia, aku takut. Pemimpin lain berjas hitam memotongnya dengan tidak puas, "Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Yang Mulia adalah dewi para dewa dari segala usia, dan para dewa di langit akan memberkatinya, bagaimana bisa sesuatu yang buruk terjadi?" Setelah dimarahi, pria itu menciutkan lehernya dan berkata dengan takut-takut, "Saya juga tahu bahwa dengan berkah Tuhan, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, Yang Mulia adalah putri kerajaan Yang Mulia. Sekarang Yang Mulia berduel dengan pria Wakanda itu, bukankah seharusnya kita, para penjaga istana, tetap berada di dekatnya untuk mencegah Yang Mulia mengalami kecelakaan?" Pemimpin jas sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu-ragu, "Tetapi Yang Mulia secara pribadi mengatakan bahwa duel ini adalah keluhan pribadinya, dan kita tidak diizinkan untuk campur tangan. Tapi si Batakun, adalah tugas kita untuk melindungi keselamatan pribadi Yang Mulia." Mendengar ini, jas hitam yang dikenal sebagai si Batakun, setelah menimbang beberapa saat, akhirnya datang ke tempat Hanako, membungkuk hormat, dan meminta instruksi, "Nona Hanako." Kata pengawal barusan masuk akal. Meskipun Yang Mulia secara pribadi menjelaskan bahwa orang lain tidak diizinkan untuk ikut campur dalam keluhan pribadinya, tetapi sebagai pengawal Yang Mulia Yumiko, kami juga memiliki tanggung jawab untuk tetap berada di sisi Yang Mulia, untuk berjaga-jaga. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yang Mulia, kami, para pengawal, tidak akan luput dari kesalahan dan akan dihukum berat oleh istana. Nona Hanako tidak seseram dan setakut mereka, dia memiliki perasaan bawaan dari kekuatan Yumiko. Pada saat ini, dia masih tersenyum tanpa perasaan, menggunakan kamera khusus untuk merekam pemandangan aneh dari awan gelap, guntur dan kilat dan bulan yang cerah muncul pada saat yang sama di langit malam tidak jauh. Si Batakun, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Dengan keterampilan seni bela diri Yang Mulia dan keterampilan uniknya, pria bernama Kenzi itu sama sekali bukan tandingan Yang Mulia. Saya telah melihat pria bernama Kenzi itu, saya juga melihat Yang Mulia bertarung dengannya. Terakhir kali, orang itu beruntung mengalahkan Yang Mulia dengan curang. Jika itu adalah duel yang adil, orang itu sama sekali bukan lawan Yang Mulia. Pria itu bernama Kenzi. Dia pria yang licik, tidak peduli seberapa pintar dia pasti akan dikalahkan oleh Yang Mulia dan memohon belas kasihan dalam pertarungan malam ini. Karena Yang Mulia saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah Yang Mulia secara resmi menjadi Dewi Kuil, setelah pertemuan para pendeta. Dengan bantuan mereka, kekuatannya menjadi terlalu kuat. Dia menghentikan kamera di tangannya, menepuk bahu jas hitam, dan menghiburnya. "Si Batakun, kamu bisa istirahat di sini dan menunggu di sini. Jika kamu terburu-buru ke sana, Yang Mulia akan marah." Setelah mendengar ini, setelan hitam yang dikenal sebagai si Batakun berkata dengan enggan, "Tapi Nona Hanako, sebuah penglihatan tiba-tiba muncul di langit malam, dan kami semua gelisah." "Apa yang membuat gelisah tentang itu?" "Biar ku beritahu yang sebenarnya, penglihatan di langit malam di sana pasti karena Yang Mulia Yumiko sengaja menunjukkan mantra sihir untuk menakut-nakuti pria bernama Kenzi." Saat berbicara, Hanako merasa bahwa mengambil gambar tidak perlu. Setelah menikmatinya, dia membawa teleskop dari mobil, dan mengangkatnya sambil tersenyum, mengamati dengan cermat keajaiban yang muncul di langit malam di sana. Melihatnya bersenang-senang, si Bata dan para pengawal berjas hitam semua saling memandang dengan cemas. Mereka sudah lama tahu bahwa pelayan, Nona Hanako, adalah gadis kecil yang nakal, tidak dapat diandalkan, dan suka bermain. Melihat bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan pribadi Yang Mulia, dia hanya peduli untuk bermain di sana. Untuk sementara, dia tidak peduli tahu apa-apa tentang itu. Bagaimana menghadapinya itu tidak mungkin. Meskipun Hanako hanyalah seorang gadis kecil, dia adalah seorang pelayan yang telah bersama Yang Mulia Yumiko sejak dia masih kecil. Jika dia tidak setuju, setelan hitam ini tidak akan berani melanggar perintah lisan Putri Yumiko dan pergi untuk memeriksanya tanpa izin.
Pada saat ini, ada guntur di kejauhan, diikuti oleh akumulasi awan gelap yang aneh, yang dengan cepat menghilang, dan langit malam di sana kembali ke malam terang bulan yang tenang lagi. Haha. Nona Hanako tersenyum dan bertepuk tangan, lalu menunjuk ke langit malam di sana dan berkata, "Lihat, awan gelap telah menghilang, dan guntur dan kilat telah menghilang, yang menunjukkan bahwa Yang Mulia telah menggunakan mantra ajaib untuk menyebut bahwa Kenzi, orang itu menyerah." Nona mengatakan kepada saya kemarin bahwa dalam duel ini, dia akan mengikat pria itu kembali ke pintu guru, biarkan dia bersujud untuk meminta maaf. Kurasa dia akan menunggu paling lama dalam setengah jam, wanita muda itu akan memenuhi keinginannya, menahan pria yang sedih itu, dan datang ke sini untuk bergabung dengan kita. Setelah mendengar ini, Shibata merasa malu untuk beberapa saat, dan hanya bisa tersenyum dengan enggan. Oke, karena Nona Hanako berkata seperti ini, tentu kami ikuti pengaturan Nona Hanako dan tunggu setengah jam lagi. Dia berbalik dan melirik beberapa bawahan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu dengan sabar, setelah setengah jam, jika Yang Mulia tidak datang, ambil tindakan. Hai. Beberapa pengawal berjas hitam membungkuk serempak. Nona Hanako melihat tatapan hati-hati mereka di atas es tipis, tidak bisa menahan senyum, dan berkata pada dirinya sendiri, sekelompok beruang besar yang pemalu. Setelah itu, dia merasa sangat lucu sehingga dia meminta mereka untuk berbaris satu persatu, mengangkat kamera, untuk mengambil foto mereka masing-masing. Sementara itu, di hutan. Pupil mata Kenzi merah dan agresif, dan dia sudah menekan Yumiko di bawahnya dengan kuat, tangannya terus merobek kimono Yumiko. Yumiko menggertakkan giginya dan melawan secara naluriah, mencoba mendorong pria yang tiba-tiba gila ini menjauh dari dirinya sendiri. Tapi semua ini sia-sia, Yumiko sudah kelelahan, dan sama sekali tidak tahan dengan serangan Kenzi. Lebih penting lagi, kesadaran Yumiko juga dipengaruhi oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang berasal dari tablet batu di sampingnya. Meskipun dia ingin menggertakkan giginya untuk melawan, tubuhnya tidak mematuhi perintah otaknya, dan sepertinya ada petunjuk kuat bahwa dia membujuknya untuk merilekskan tubuhnya, bukan untuk melawan, tapi untuk mematuhinya. Akhirnya, Yumiko menutup bulu matanya dengan putus asa dan meneteskan air mata penyerahan. Bab 318. Mengapa saya tiba-tiba menjadi binatang buas? Terangan tertahan keluar dari bibir merah Yumiko. Yumiko mengerutkan kening, wajahnya yang sedih penuh air mata, seolah-olah dia telah melangkah ke saat tergelap dalam hidupnya. Sejak usia 6 tahun, dia telah diakui sebagai Dewi Surga, yang paling mulia, dan garis keturunan paling murni. Setelah itu, banyak pendeta dari kuil Istana Kekaisaran mulai dengan hati-hati merencanakan bagaimana mengolah Yumiko secara sistematis. Dari sekolah dasar, Yumiko hanya bisa bersekolah di sekolah perempuan kelas 1 dengan peringkat tertinggi, paling ketat, yang hanya melayani keluarga kelas atas. Di antara sekolah perempuan, tidak akan ada siswa laki-laki, tidak ada guru laki-laki, dan bahkan satpam yang harus dipegang oleh laki-laki, hanya dapat dipilih oleh perguruan tinggi kepercayaan atau kelompok aliran lain dan menerima teguran. Putri Yumiko, dia akan berhasil menjadi dewi generasi baru di kuil Istana Kekaisaran setelah dia dewasa. Kemudian, Yumiko bergabung dengan sekolah guru untuk belajar seni, dan dia juga harus mematuhi disiplin yang ketat, dan dia tidak diizinkan untuk berhubungan terlalu dekat dengan pria muda manapun. Gagasan bahwa dia harus tetap suci dan tak bernoda telah tertanam dalam di benaknya, dan tertanam dalam di benak para pendeta, guru, dan bahkan ayah dan kakeknya yang telah bersentuhan dengannya, pikiran orang yang dicintai. Baginya, Dewi mulia dari semua generasi, kematian hanyalah awal dari siklus berikutnya, tetapi kontaminasi tubuhnya yang suci dan tanpa cacat oleh pria adalah dosa besar, yang akan membawa kegelapan abadi, dan juga membawa beban berat dan pukulan tak tertahankan bagi seluruh keluarga kerajaan. Dia tidak akan bisa lagi berdoa untuk keluarga kerajaan. Dia tidak hanya bisa gagal berdoa, tetapi Dewi telah kehilangan kesuciannya. Menurut legenda kuno yang diturunkan dari kuil selama ribuan tahun, seluruh keluarga kerajaan akan bertemu nasib buruk, dan bencana besar akan terjadi. Yumiko menangis sedih, dan masih ingin mendorong Kenzi, yang dalam keadaan linglung dan marah, dia tidak percaya bahwa semua yang terjadi padanya adalah benar. Pada saat yang sama ketika dia diserang, fenomena surgawi yang aneh muncul di Tokyo Kyoto, ribuan mil jauhnya, di atas kuil Istana Kekaisaran. Di paviliun segi 8, dua orang tua sedang minum teh dan mengagumi bulan. Ketika melihat langit malam, bintang-bintang dan bulan tiba-tiba redup, dan hujan meteor besar menyeret ekor cahaya berwarna-warni melintasi langit. Setelah diam-diam menghitung untuk sementara waktu, suasana hati lelaki tua berseragam Tao menjadi rumit. Tuan Ishikawa, malam ini benar-benar indah.
Bulan yang cerah ada di langit, bintang-bintangnya cemerlang, dan hujan meteor yang tiba-tiba muncul benar-benar menakjubkan. Pria tua berjanggut putih lainnya menatap langit malam sambil tersenyum. Hujan meteor yang indah menghilang, jadi dia memelintir janggut putihnya dan melanjutkan. Tuan Ishikawa, Anda telah mempelajari fenomena astronomi selama bertahun-tahun, dapatkah Anda mengetahui apa yang ditunjukkan oleh keindahan meteor malam ini? Apakah ini pertanda baik? Orang tua bernama Ishikawa dalam pakaian Tao adalah master besar Shinto dengan identitas yang luar biasa. Nama lengkapnya adalah Ishikawa Hachiro. Imam besar juga kakek Yumiko dan teman dekat Kaisar Nizi. Dan lelaki tua berjanggut putih yang bertanya dengan lantang adalah kakek Yumiko, Kaisar Nizi. Menghadapi pertanyaan Kaisar, Ishikawa Hachiro menjawab dengan jujur setelah beberapa pemikiran. Menurut teori umum aritmatika astronomi, meteor sering dianggap sebagai bintang sapu. Ketika meteor terbang, hal-hal buruk biasanya terjadi. Perang, bencana, atau perubahan besar dalam kejatuhan dunia sering terjadi pada tahun-tahun ketika meteor berskala besar gerombolan muncul. Kaisar tua meletakkan cangkir tehnya setelah mendengar ini, tampak serius, menatapnya dan terus berbicara. Ishikawa Hachiro berkata, tapi jangan khawatir, Yang Mulia. Saya melihat bahwa kelompok meteor yang muncul sekarang sangat berbeda dari karakteristik meteor yang tercatat dalam kiasan. Tercatat dalam buku-buku sebelumnya bahwa meteor yang mewakili bintang sapu seringkali api ekor panjang berwarna putih atau api ekor panjang berwarna merah darah. Tetapi kelompok meteor yang muncul malam ini sangat aneh. Ekor panjang yang tertinggal semuanya warna-warni berkedip-kedip dengan cahaya benar-benar langka selama ribuan tahun. Menurut perhitungan saya, fenomena astronomi malam ini seharusnya merupakan gambaran dari dua perubahan, yaitu gambaran bencana besar dan gambaran keberuntungan besar pada saat yang bersamaan. Sangat mungkin bahwa kita memiliki orang penting, bencana yang sangat buruk terjadi padanya, dan pada saat yang sama, suasana baru yang sangat indah juga dibiarkan pada orang ini, tidak peduli bagaimana itu berubah dan berkembang, masa depan orang ini terkait erat dengan nasib seluruh keluarga kerajaan. Kaisar tua menggerakkan janggutnya dan berkata dengan suara yang dalam, ada orang penting di sekitar kita. Perubahan dan perkembangan masa depan orang ini adalah terkait dengan nasib seluruh keluarga kerajaan. Ini terkait erat. Tuan Ishikawa, dapatkah Anda menjelaskan secara rinci siapa orang ini? Hal buruk apa yang terjadi pada orang ini? Ishikawa Hachiro menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dan menjawab, Yang Mulia membuatku cemas. Meskipun Ishikawa Hachiro pandai mengamati fenomena astronomi, dia belum begitu terampil, jadi dia belum bisa sepenuhnya memahaminya. Siapa orang ini dan apa yang terjadi, Ishikawa Hachiro tidak mengerti. Saya belum tahu apa-apa. Kaisar tua itu tersenyum, mengangguk dan berkata, Tuan Ishikawa terlalu rendah hati. Ini mungkin retorika lain dari keengganan Tuan Ishikawa untuk mengungkapkan rahasianya. Ishikawa Hachiro tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil teko, dan menuangkan teh untuknya. Faktanya, Ishikawa Hachiro telah menghitung bahwa, kemungkinan besar, Putri Yumiko Kagawa mengalami kecelakaan yang sangat menyakitkan selama perjalanannya ke XXX. Tetapi hasil dari evolusi kecelakaan ini, apakah itu kutukan atau berkah, masih belum diketahui. Di bawah sinar bulan, rumput di tepi danau. Pada saat ini, Kenzi telah terbangun dari kegilaan, dia bangkit dari tubuh Yumiko dan menyaksikan semua ini dengan tidak percaya. Di rerumputan, Yumiko masih terbaring di sana, terisak dengan suara rendah, air mata mengalir seperti benang putus. Kimono putih bersih yang setengah menutupi tubuhnya bisa terlihat bernoda merah, seperti plum merah yang mekar. Kenzi bingung dan memikirkan satu kata, binatang. Bagaimana saya tiba-tiba menjadi binatang buas? Bukankah saya ingin membunuhnya, mengapa justru memaksanya? Pada saat ini, Yumiko telah menghapus air matanya. Dalam keputusasaan, dia berubah menjadi manusia kayu yang kehilangan jiwanya. Dia menutup kimononya dengan kaku, lalu bangkit perlahan dan mengambil pedang katana di tanah. Yumiko, dengarkan penjelasanku, pasti ada sesuatu yang salah sekarang, aku tidak bermaksud melanggarmu. Kenzi tidak ingin melawan dan membunuhnya lagi, dan ketika dia melihatnya memegang pisau, dia tanpa sadar menjauh darinya. Namun, Yumiko tidak mengambil pisau untuk membunuhnya, tetapi untuk bunuh diri. Saya ini dia melihat Yumiko berlutut, menghadapi samurai dengan kaku, mengepalkan gagang pisau dengan kedua tangan, dan mengarahkan pisau itu ke dirinya sendiri.